Kamu tahu tidak, orang yang paling sulit kamu lupakan, justru adalah orang yang paling menyakitimu. Aneh kan? Kita selalu berpikir, kita tidak bisa melupakan, karena kita terlalu mencintai. Tapi kenyataannya, bukan cinta yang membuatmu sulit melupakan. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang tidak semua orang sadari. Masalahnya bukan podo kenangan, tapi podo perasaan yang belum selesai. Ketika sebuah hubungan berakhir, tanpa penjelasan, tanpa penutupan, pikiranmu akan terus mencari jawaban. Kenapa dia pergi? Apa salahku? Kenapa semuanya berubah? Dan selama pertanyaan itu masih ada, kamu tidak akan pernah benar-benar bisa melupakan. Kamu pikir kamu merindukan orangnya, padahal yang kamu rindukan adalah jawaban yang tidak pernah kamu dapatkan. Itulah kenapa semakin kamu mencoba melupakan, semakin sering dia muncul di pikiranmu. Ada satu hal yang jarang dibicarakan. Semakin kuat emosinya, semakin sulit dilupakan. Bukan hanya cinta, tapi juga rasa sakit, kecewa, dan luka yang belum sembuh. Itulah alasan kenapa seseorang yang menyakitimu justru lebih sulit kamu lupakan dibandingkan orang yang memperlakukanmu dengan baik. Dan yang lebih berbahaya adalah, tanpa sadar, kamu mulai menciptakan versi sempurna dari orang itu di kepalamu. Kamu hanya mengingat hal-hal baiknya saja, dan melupakan alasan kenapa semuanya berakhir. Kamu tidak merindukan orangnya, kamu merindukan perasaan yang pernah kamu rasakan saat bersamanya. Dan disinilah banyak orang terjebak. Mereka tidak ingin orang itu kembali, tapi mereka juga tidak ingin melepaskan perasaan itu. Jika kamu pernah merasakan ini, itu bukan karena kamu lemah, tapi karena pikiranmu belum selesai dengan cerita itu. Dan di bagian berikutnya, kita akan membahas kenapa kamu sebenarnya masih terikat, dan bagaimana cara mulai melepaskannya. Kalau kamu masih terus memikirkan dia, itu bukan kebetulan, bukan karena kamu lemah, dan bukan juga karena kamu belum move on, tapi karena pikiranmu belum mendapatkan jawaban yang dia cari. Otak manusia itu aneh. Ia tidak suka sesuatu yang belum selesai. Semua yang tidak punya penjelasan akan terus diputar ulang, seperti film yang tidak pernah selesai. Kamu mungkin sudah berhenti menghubungi dia, sudah tidak melihat sosial medianya, tapi di dalam pikiranmu, cerita itu masih terus berjalan. Kalau waktu itu aku berbeda, mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Tanpa sadar, kamu terus kembali ke masa lalu. Dan setiap kali kamu melakukannya, luka itu terbuka lagi. Ada satu hal yang banyak orang tidak tahu. Semakin kamu mencoba melupakan, semakin kuat otakmu mengingat. Kenapa? Karena setiap kali kamu berkata, "Aku harus melupakan dia," otakmu justru fokus pada dia. Dan itu membuatmu semakin terikat. Inilah yang disebut lingkaran tanpa akhir. Kamu ingin melupakan, tapi cara kamu mencoba melupakan justru membuatmu semakin tidak bisa melupakan. Dan yang lebih berbahaya adalah, kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Apakah aku kurang baik? Apakah aku tidak cukup? Padahal, bukan kamu yang salah. Tidak semua hubungan gagal karena salah satu orang. Kadang,
Itu hanya karena memang tidak cocok. Tapi pikiranmu tidak mau menerima itu. Ia butuh alasan. Ia butuh penjelasan. Dan selama kamu masih mencari itu dari orang yang sudah pergi, kamu akan terus terjebak. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara keluar dari lingkaran ini dan mulai benar-benar melepaskan. Kalau kamu ingin benar-benar melupakan, kamu harus berhenti mencari jawaban dari dia. Ini bagian paling sulit, tapi juga yang paling penting. Selama kamu masih berharap, mungkin suatu hari dia akan menjelaskan. Kamu tidak akan pernah bisa bebas. Karena tanpa sadar, kamu masih menunggu. Langkah pertama, terima satu hal ini. Tidak semua hubungan butuh penjelasan untuk berakhir. Kadang, mereka pergi tanpa alasan yang jelas. Dan itu bukan berarti kamu kurang. Itu hanya berarti dia bukan untukmu. Langkah kedua, berhenti menciptakan cerita di kepalamu. Kamu tidak tahu semua yang terjadi. Dan kamu tidak perlu tahu semuanya. Semakin kamu mencoba memahami semuanya, semakin kamu menyakiti dirimu sendiri. Langkah ketiga, ingat ini baik-baik. Orang yang tepat tidak akan membuatmu bingung, tidak akan membuatmu menunggu, dan tidak akan membuatmu merasa tidak cukup. Jika seseorang membuatmu merasa seperti itu, maka dia bukan kehilanganmu. Kamulah yang sedang kehilangan dirimu sendiri. Dan itu jauh lebih berbahaya. Mulai sekarang, berhenti mencari jawaban di masa lalu. Mulai fokus pada dirimu sendiri. Bukan untuk melupakan dia, tapi untuk menemukan kembali dirimu. Karena pada akhirnya, yang harus kamu lepaskan, bukan hanya dia, tapi juga perasaan yang membuatmu terus terikat. Dan di bagian berikutnya, kamu akan mulai memahami kenapa semua ini sebenarnya terjadi untukmu, bukan melawanmu. Ada satu hal yang mungkin kamu tidak ingin dengar. Orang yang paling menyakitimu justru adalah orang yang paling mengubah hidupmu. Kedengarannya menyakitkan, yo. Tapi pikirkan ini, kalau kamu tidak pernah terluka, kamu tidak akan pernah belajar cara menjaga dirimu. Kalau kamu tidak pernah ditinggalkan, kamu tidak akan pernah tahu betapa berharganya dirimu. Dan kalau kamu tidak pernah mencintai orang yang salah, kamu tidak akan pernah tahu siapa yang benar. Ada orang-orang yang datang ke hidupmu, bukan untuk tinggal, tapi untuk mengajarkan sesuatu. Masalahnya, banyak orang tidak mau menerima itu. Mereka mencoba mempertahankan orang yang seharusnya hanya menjadi pelajaran. Dan disitulah rasa sakit menjadi lebih lama. Sebenarnya, bukan kamu yang salah karena bertemu orang yang salah. Masalahnya adalah, kamu tidak mau melepaskan di waktu yang tepat. Kamu berpikir, kalau kamu berusaha sedikit lagi, semuanya akan berubah. Tapi kenyataannya, tidak semua hal bisa diperbaiki. Ada hal-hal yang semakin kamu tahan, justru semakin menyakitkan. Semakin kamu mencoba mempertahankan, semakin kamu kehilangan dirimu sendiri. Menjadi dewasa bukan berarti kamu berhenti mencintai, tapi kamu tahu kapan harus berhenti. Dan ketika kamu memahami ini, kamu tidak lagi melihat masa lalu sebagai luka, tapi sebagai pelajaran. Bukan sebagai kehilangan, tapi sebagai proses menjadi lebih kuat. Karena pada akhirnya, orang yang pergi
tidak membawa kamu pergi. Mereka hanya membawa versi Lomo dari dirimu, dan kamu tetap di sini, menjadi versi yang lebih kuat. Dan di bagian berikutnya, kamu akan mengerti bagaimana benar-benar melepaskan tanpa rasa sakit. Banyak orang berpikir mereka tidak bisa melupakan seseorang, padahal kenyataannya yang sulit dilepaskan bukan orangnya, tapi perasaan yang kamu simpan tentang dia. Kamu tidak terikat pada dia. Kamu terikat pada kenangan, harapan, dan versi dirimu saat bersamanya. Itulah kenapa semakin kamu mencoba melupakan dia, kamu justru semakin merasa kosong. Karena tanpa sadar, kamu merasa kehilangan sebagian dari dirimu sendiri. Tapi dengarkan ini baik-baik. Orang itu tidak pernah membawa sebagian dari dirimu. Kamu yang memberikannya. Dan itu berarti kamu juga bisa mengambilnya kembali. Kamu tidak kehilangan dirimu. Kamu hanya lupa bagaimana menjadi dirimu lagi. Selama ini, kamu terus melihat ke belakang, mencari sesuatu yang sudah tidak ada. Padahal hidupmu tidak berhenti di sono. Ada satu hal yang harus kamu pahami. Melepaskan bukan berarti kamu harus melupakan. Melepaskan berarti kamu tidak lagi membawa rasa itu ke masa depanmu. Seperti sebuah cerita, kamu tidak perlu menghapusnya. Cukup berhenti membacanya berulang-ulang. Karena setiap kali kamu kembali, kamu membuka luka yang sama. Mulai hari ini, jangan tanyaan lagi, kenapa aku tidak bisa melupakan dia? Tanyaan ini, kenapa aku terus memilih untuk mengingat? Karena disitulah jawabannya. Dan ketika kamu mulai menyadari hal itu, kamu akan pelan-pelan kembali. Bukan menjadi dirimu yang dulu, tapi menjadi versi yang lebih kuat. Dan di bagian terakhir, kamu akan benar-benar memahami kapan kamu sudah bebas dan tidak lagi terikat oleh masa lalu. Akan ada satu hari, kamu tidak lagi merasa sakit saat mengingatnya. Kamu masih ingat, tapi tidak lagi terluka. Kamu masih tahu siapa dia, tapi tidak lagi merindukannya. Dulu, hanya dengan satu kenangan, hatimu bisa hancur. Tapi sekarang, semuanya terasa biasa saja. Tidak ada lagi rasa sesak, tidak ada lagi rasa kehilangan, tidak ada lagi pertanyaan kenapa. Dan saat itu terjadi, kamu mungkin tidak sadar, karena itu datang perlahan. Sampai suatu hari, kamu menyadari sesuatu. Kamu tidak lagi menunggu, tidak lagi berharap, dan tidak lagi melihat ke belakang. Kamu tidak membenci dia, tidak juga menyalahkannya. Kamu hanya tidak lagi terikat. Dan itulah arti sebenarnya dari bebas. Bebas bukan berarti kamu lupa. Bebas berarti kamu tidak lagi membawa masa lalu itu ke dalam hidupmu sekarang. Kamu tidak lagi hidup di dalam cerita yang sudah selesai. Kamu hidup di dalam hidupmu sendiri. Dan saat kamu mencapai titik ini, kamu akan mengerti satu hal. Semua yang pernah terjadi tidak menghancurkanmu. Itu membentukmu, membuatmu lebih kuat, lebih tenang, dan lebih mengerti siapa dirimu sebenarnya. Dan dari titik itu, kamu tidak lagi takut kehilangan siapapun. Karena kamu tahu, bahkan jika semua orang pergi, kamu masih punya dirimu sendiri.
Dan itu lebih dari cukup.